Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi tentunya. Sudah membantu ibu, sudah mandi, merapikan tempat tidur, dan semuanya merupakan kewajiban kalian semua. Baiklah, untuk mengawali pada pagi hari ini mata pelajaran ke-NU-an, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas bacaan basmalah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita lanjutkan ke-NU-an atau aswaja pada bab yang kedua adalah akidah aswaja an-nahdiyah. Yang A, konsep akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah merupakan jalan tengah atau tawasud di antara kelompok keagamaan yang berkembang pada saat itu, yaitu kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Jadi dibagi dua. Yang pertama kelompok Jabariyah. Pandangan kelompok Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak punya peranan apapun. Kekuasaan Allah adalah mutlak. Jadi menurut pandangan Jabariyah, jadi seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak punya peranan apapun. Jadi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pandangan kelompok Jabariyah. Yang kedua, Qadariyah. Kelompok Qadariyah berkeyakinan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah melupakan Allah. Itu pandangan Qadariyah. Kekuasaan Allah terbatas karena dipuncak oleh manusia itu sendiri. Itu dua pendapat kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Sikap tawasud ditunjukkan oleh Asy'ariyah dengan konsep al-kasab atau upaya atau usaha. Menurut Asy'ari, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. Kasab memiliki makna kebersamaan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. Kasab juga memiliki makna keaktifan manusia dan manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi yang merubah baik dan buruknya itu adalah manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep Mu'tazilah yang ditolak oleh sikap tawasud Asy'ari adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mu'tazilah pendapatnya Tuhan wajib memasukkan orang baik ke dalam surga dan memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Jika paham Mu'tazilah memposisikan akal di atas wahyu. Asy'ari berpendapat hal itu ditolak oleh Asy'ari. Alasannya Tuhan memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada yang bisa membatasi kehendak dan kekuasaan Tuhan. Meskipun dalam Al-Quran Allah berjanji akan memasukkan orang baik ke dalam surga dan orang jahat ke dalam neraka, segala keputusan tetap ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Asy'ari. Asy'ari berpendapat wahyu di atas akal, akan tetapi akal tetap diperlukan untuk memahami wahyu. Jika akal tidak mampu memahami wahyu, akal harus mengikuti wahyu. Itu pendapat Asy'ari. Kemudian pendapat Mu'tazilah, masalah adanya sifat Allah, Mu'tazilah hanya mengakui sifat wujud Allah. Kemudian Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat, walaupun sifat tidak sama dengan zatnya, tetapi sifat adalah qadim dan azali atau dahulu. Misalnya Allah mengetahui bukan dengan pengetahuannya tetapi dengan
kekuasaannya. Kemudian yang B, konsep akidah Maturidiyah. Akidah menurut Maturidi. Pada prinsipnya, akidah Maturidiyah memiliki keselarasan dengan akidah Asy'ariyah. Yang membedakannya adalah pendapat Asy'ari menggunakan fikih mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan Maturidi menggunakan fikih mazhab Imam Hanafi. Sikap tawasud Maturidi berkaitan dengan usaha mendamaikan antara al-naqli atau wahyu atau nas dan al-aqli yaitu akal pikiran manusia yang sehat. Menggunakan akal sama pentingnya dengan menggunakan wahyu. Suatu kesalahan bila kita berhenti dan berbuat pada saat tidak terdapat nas. Akal berguna bagi manusia untuk memperteguh iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Maturidiyah, jika terjadi perbedaan antara wahyu dan akal harus berperan mentakwilkannya terhadap ayat-ayat tajsim. Allah bertubuh atau tasbih, Allah serupa dengan makhluk. Harus ditafsirkan dengan arti majazi atau kiasan. Contohnya seperti lafal yadullah yang arti aslinya tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Tuhan Maha mengetahui bukanlah dengan zatnya tetapi dengan pengetahuannya, yaitu dari pengertian ilmunya, ya'lamu bihi atau ya'lamu bi ilmihi, ilmu dengan ilmunya. Kemudian dalam persoalan kekuasaan dan kehendak, kudroh dan irodah Tuhan, Maturidiyah berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu berkuasa dan menguasai alam jagat seisinya, ya. Itu karena kehendak Tuhan sendiri. Jadi tidak mutlak, meskipun demikian Tuhan tidak dapat dipaksa atau terpaksa berbuat apa yang dikehendakinya. Misalnya Allah menjanjikan orang baik masuk surga dan orang jahat masuk neraka, maka Allah akan menepati janji-janji tersebut. Jadi janji-janji Allah itu tidak mungkin keluar dari batas-batasnya. Karena manusia diberi kebebasan untuk memilih dalam berbuat. Perbuatan itu tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang C, spirit ajaran Asy'ari dan Maturidiyah. Munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan upaya mendamaikan antara kelompok Jabariyah dengan kelompok Qadariyah yang dilanjutkan oleh Mu'tazilah yang mengagung-agungkan manusia sebagai penentu seluruh kehidupannya. Sikap moderat keduanya merupakan ciri utama dari kaum Aswaja dalam berakidah. Kemudian Aswaja menolak ajaran-ajaran yang dimiliki oleh kelompok garis keras, seperti yang pertama, Aswaja menolak Mu'tazilah yang memaksakan ajarannya kepada orang lain dengan cara keras. Jadi tidak boleh orang NU, orang Aswaja itu mengajarkan kekerasan kepada seluruh umat manusia. Jadi dilarang. Yang kedua, Aswaja menolak untuk menuduh orang dengan tuduhan musyrik dan harus dihukum hanya karena berbeda paham. Itu juga tidak boleh. Jadi menghukumi bahwa ada orang yang berbuat sesuatu yang punya sesembahan selain Allah dikatakan seorang musyrik. Jadi tidak boleh dibicarakan langsung dengan orangnya, ya. Itu Aswaja atau PNU-an. Yang ketiga, Aswaja An-Nadiyah melarang penyelesaian persoalan dengan kekerasan dan pemaksaan seperti yang dilakukan oleh kelompok garis keras FPI, itu Front Pembela Islam, seperti orang-orang yang garis keras yang suka mengebom bunuh diri,
ya, itu termasuk Islam garis keras. Kemudian suka demo-demo, itu juga Islam garis keras ya. Karena itu demo tersebut dibiayai oleh orang-orang yang tidak senang dengan Pancasila, orang-orang yang tidak senang dengan NKRI. Jadi kita tidak boleh mengikuti, termasuk ajaran garis keras. Kemudian yang keempat, ajaran Aswaja juga menolak kelompok-kelompok yang menutup diri dari golongan mayoritas kaum muslimin atau jamaatul muslimin seperti yang ditujukan oleh kelompok Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Sekarang ada kelompok yang menutup diri dari mayoritas umat Islam seperti LDI, ya, itu dari orang-orang yang memakai pakaian seperti Habib, ya, kemudian jenggotnya panjang sampai ke tanah, pakai sorban, kemudian jijatnya hitam, ya, biar dikira seorang yang rajin sujud, ahli sujud. Nah, itu kita tidak boleh mengikuti. Di situ merupakan salah satu kelompok Islam garis keras yang harus kita tidak boleh mengikuti, ya, karena itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini. Silakan selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, orang lain, untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.